Awal mula Syekh Burhanuddin mengembangkan agama Islam di luar lingkungan keluarga besar Idris Majolilo, target pertama beliau adalah anak-anak yang datang ke Surau Gadang Tanjung Medan untuk bermain. Banyak permainan yang dimainkan oleh anak-anak di waktu itu, di antaranya bermain kelereng, bermain galah, dan masih banyak lagi permainan yang mereka mainkan. Syekh Burhanuddin memperhatikan anak-anak bermain kelereng. Pada suatu hari, dengan suara lemah lembut, Syekh Burhanuddin berkata kepada orang banyak yang datang ke Surau Gadang Tanjung Medan, "Wahai saudara-saudaraku sekalian, maukah saudara aku beri nasihat?" Maka dengan suara bulat semuanya menjawab, "Tuan Syekh, apa-apa kata Tuan Syekh dan nasihat Tuan Syekh kami akan patuhi." Kemudian Syekh Burhanuddin berkata lagi, "Wahai saudara-saudaraku sekalian, aku meminta kepada saudara sekalian, sudilah kiranya saudara mengumpulkan anak-anak saudara untuk datang di Surau Gadang ini." Semuanya menjawab dengan sepakat, "Baik, wahai Tuan Syekh." Tidak beberapa lama sesudah itu, berbondong-bondonglah anak-anak datang ke Surau Gadang untuk menemui Syekh Burhanuddin. Semuanya bergembira laksana ada hadiah yang akan diberikan Syekh Burhanuddin. Dalam hal ini mengambil hikmah dari kata-kata pepatah, "Sungguh pun kawat yang dibentuk, ikan di laut nan dihadang." Maksudnya, sungguh pun anak-anak yang dikumpulkan, agama Islam yang akan dikembangkan. Itulah tujuan dan maksud Syekh Burhanuddin. Setelah memperhatikan semua permainan anak-anak itu, seperti bermain galah, berkejar-kejaran, dan begitu juga bermain kelereng, sangatlah sukar bagi mereka mencapai apa yang mereka inginkan. Syekh Burhanuddin menghampiri anak-anak itu seraya berkata, "Wahai anak-anakku sekalian, jika ingin tercapai apa yang kalian inginkan, cobalah lebih dahulu sebut dan baca Bismillah." Sambil Syekh Burhanuddin memberikan contoh oleh beliau sendiri. Melihat kenyataan apa yang telah dicontohkan Syekh Burhanuddin, anak-anak mencoba mempraktekkannya, membaca kalimat Bismillah itu. Anehnya, setiap mereka membaca kalimat Bismillah, setiap itu pula kena apa yang mereka inginkan, dan begitu seterusnya. Sehingga mereka telah banyak pandai membaca Bismillah tiap mereka bekerja dalam permainan itu sehari-hari. Begitulah metode Syekh Burhanuddin dalam mengembangkan agama Islam, dimulai dari tingkat bawah melalui anak-anak yang banyak datang ke Surau Gadang Tanjung Medan. Beliau Syekh Burhanuddin tidak lupa pula memberikan penjelasan kepada anak-anak itu tentang Bismillah dengan artinya, sehingga mereka dari hari ke hari bertambah mengerti juga tentang isi Bismillah itu. Mereka merasa tertarik terhadap ajaran agama Islam yang dibawa oleh Syekh Burhanuddin. Tersebut dalam riwayat
bahwa pada suatu hari sepakatlah semua ayah dan ibu anak-anak itu untuk menyerahkan anak-anak mereka kepada Syekh Burhanuddin untuk dididik dan diajari supaya menjadi anak-anak yang berguna di kemudian hari. Mereka bersama-sama datang ke tempat Syekh Burhanuddin. Hanya cukup dengan membawa makanan dan minuman. Di antaranya ada yang membawa gulai babi, goreng tikus, dan tidak ketinggalan pula mereka membawa goreng ular dan lain sebagainya. Setelah mereka mendatangi Syekh Burhanuddin dan menyampaikan sembah hormat kepada Syekh Burhanuddin supaya anak-anak mereka diterima dengan sebaik-baiknya. Akhirnya acara ditutup dengan membaca doa selamat. Semoga Allah menunjuki hati mereka masing-masing. Setelah selesai membaca doa selamat atas penyerahan anak-anak mereka, maka berkatalah dua orang suami istri kepada Syekh Burhanuddin, "Wahai Tuan Syekh Burhanuddin, sewaktu Tuan dulu berada di tanah Aceh, kami ada memasang niat dan nazar, yaitu jika kami diberi anak oleh Yang Maha Kuasa, maka anak kami itu kami berikan kepada Tuan Syekh. Kemudian tidak lama setelah kami memasang niat dan nazar itu, lahirlah anak-anak kami laki-laki 2 orang, dan ini anak itu. Terimalah oleh Tuan Syekh supaya kami lepas dari niat dan nazar kami." Syekh Burhanuddin dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, diterimalah kedua anak itu, dan konon kedua anak itu diberi nama oleh Syekh Burhanuddin, yang besar diberi nama dengan Abdurrahman dan yang kecil diberi nama dengan Jalaluddin. Keduanya beliau didik dengan sungguh-sungguh sehingga menjadi orang yang mengerti dalam seluk-beluk agama Islam. Dan tersebut dalam riwayat, Abdurrahman inilah yang menjadi khalifah pertama sesudah Syekh Burhanuddin wafat, berpulang ke rahmatullah, yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Safar tahun 1111 Hijriah. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa langkah pertama Syekh Burhanuddin dalam mengembangkan dan menyebarkan agama Islam di Minangkabau adalah sasarannya anak-anak yang banyak datang ke Surogadang, Tanjung Medan untuk bermain. Anak-anak ini dipergaulinya dengan baik dan diajarkan pula untuk mengerti tentang agama Islam, sehingga lama-kelamaan mereka pandai membaca bismillah. Dan berkat kebijaksanaan Syekh Burhanuddin yang telah diterimanya dari gurunya, yaitu Syekh Abdul Rauf semasa beliau dulu, Syekh Burhanuddin tidak tinggal diam. Beliau terus berjuang untuk mengajak orang Minangkabau masuk Islam, memeluk agama Islam. Orang-orang dewasa pun diajaknya pula supaya memasuki agama Islam. Seorang demi seorang, akhirnya makin lama tambah banyak orang yang memeluk agama Islam. Orang-orang yang datang belajar kepada Syekh Burhanuddin di Surogadang, Tanjung Medan, di mana beliau Syekh Burhanuddin tinggal, melihat perkembangan Islam yang dibawa Syekh Burhanuddin makin hari semakin maju, dan masyarakat Minangkabau banyak datang belajar kepada Syekh Burhanuddin di Surogadang, Tanjung Medan. Maka para pemimpin agama Buddha dan Hindu serta kepala-kepala suku serta para pemuka adat
yang selalu mempertahankan kepercayaan dan tradisi lama merasa khawatir serta timbul rasa benci dan iri dan sangat marah kepada Syekh Burhanuddin. Mereka menghasut kian kemari dan menyebarkan fitnah di dalam masyarakat sambil mengatakan bahwa Syekh Burhanuddin itu adalah utusan Sultan Kerajaan Aceh yang bermaksud hendak kembali memasukkan pengaruh Aceh di Minangkabau. Dan beliau katakan pula bahwa agama baru yang dibawa Syekh Burhanuddin adalah agama bohong belaka, tidak benar sama sekali. Jiwa mereka berusaha untuk menghalang-halangi berkembangnya agama Islam, dan begitu juga segala orang yang telah memeluk Islam dan orang yang telah menyerahkan anaknya mengaji ke Surau Gadang, Tanjung Medan, tidak luput dari hasutan mereka supaya anak-anak mereka tidak lagi mengaji ke Surau Gadang, Tanjung Medan. Dan Idris Majolelo pun tidak luput dari ancaman orang-orang yang fanatik kepada tradisi dan agama-agama lama. Perjuangan Syekh Burhanuddin selalu mendapat rintangan dan halangan yang bertubi-tubi yang mengakibatkan segala orang yang telah belajar di Surau Gadang, Tanjung Medan itu tidak aman lagi. Syekh Burhanuddin sendiri juga diancam dengan keras. Beliau Syekh Burhanuddin dikatakan serta diisu-isukan sebagai orang yang mengancam susunan adat Minangkabau, dan dikatakan pula Syekh Burhanuddin sebagai kaki tangan Raja Aceh dan Idris Majolelo sebagai pelopornya. Lama-kelamaan suasana semakin berubah dan semakin tegang. Jiwa Syekh Burhanuddin semakin terancam. Maka pada suatu hari bermusyawarahlah Syekh Burhanuddin dan Idris Majolelo. Mereka hendak meninggalkan Tanjung Medan, hijrah mencari tempat yang lebih baik dan lebih aman. Di suatu malam yang tenang, duduklah Syekh Burhanuddin dan Idris Majolelo guna membicarakan bagaimana baiknya perjuangan ini lagi. Di dalam perundingan itu terdapatlah suatu kesimpulan bahwa perjuangan dalam menegakkan agama Islam di alam Minangkabau ini haruslah dengan hati-hati dan dengan jalan bijaksana serta beransur-ansur sedikit demi sedikit, disebabkan masyarakat Minangkabau saat itu sangatlah kuat memegang adat istiadat yang telah digariskan nenek moyang mereka sejak zaman dahulu kala. Dan begitu pula mereka tidak mudah dirubah begitu saja. Sesuai dengan perkataan adat, lunak tak dapat disudu, keras tak dapat ditakik. Dan jika kekerasan memasukkan Islam ke dalam jiwa mereka, tidak akan berhasil. Permusuhanlah yang akan terjadi. Sedangkan perkembangan agama Islam belumlah luas. Begitu juga kedudukan di waktu itu masih lemah sekali. Kawan dan teman yang memperjuangkan dan mensyiarkan agama Islam belumlah banyak. Sebaliknya, jika dengan cara lunak mengembangkan agama Islam ini, mungkin pula memakan waktu yang sangat lama. Disebabkan masyarakat Minangkabau ini sesuai dengan pepatah adat, jika manis jangan ditelan, jika pahit jangan dimuntahkan.
bahwa berfikirlah terlebih dahulu, entah berudang di balik batu, entah bernasi di balik kerak. Justru karena itulah Syekh Burhanuddin berpendapat bahwa agama Islam ini harus berkembang di Minangkabau ini dengan jalan bijaksana, dan begitu juga cara memasukkan agama Islam harus sesuai dengan peribahasa Minangkabau itu sendiri, seperti mengeluarkan rambut dalam tepung. Rambut jangan sampai putus, tepung jangan sampai berserak. Dan satu lagi, harus sesuai dengan pepatah, keras dapat ditakia, lunak dapat disudu. Adat itu dipegang oleh raja dan penghulunya. Oleh sebab itu mereka harus lebih dahulu ditaklukkan. Jika kaum adat harus dimasukkan dengan cara adatnya, jika raja harus dikunjungi dengan cara kebesarannya. Jika kaum adat dan raja sudah dapat ditaklukkan ke dalam agama Islam, maka rakyat banyak lunak dengan sendirinya. Begitu juga perjuangan kita mungkin lekas berhasil, dan dapat pula mempengaruhi masyarakat banyak. Dan agama Hindu serta agama Buddha yang telah menjadi pegangan mereka mungkin pula dalam waktu yang relatif singkat akan dapat ditaklukkan. Dan akhirnya perundingan Syekh Burhanuddin dengan Idris Majalelo diambil satu keputusan bahwa perjuangan mensyiarkan agama Islam di Minangkabau ini adalah dengan jalan dan dengan mempengaruhi kaum adat dan pemuka-pemuka masyarakat, karena merekalah yang memegang tampuk pimpinan yang bisa memutihkan dan menghitamkan. Itulah yang harus dipertimbangkan baik buruknya kerja yang akan dihadapi. Oleh karena itu, maka berangkatlah Syekh Burhanuddin dengan Idris Majalelo menemui kaum adat Nagari Ulakan. Dan setelah bertemu, maka disampaikanlah dan dihamparkanlah segala maksud dan tujuan hati yang telah terkandung di dalam jiwa Syekh Burhanuddin. Juga oleh Syekh Burhanuddin diterangkan tujuan dan maksud agama Islam, dan menguraikan pula tentang kedudukan adat yang mana ajaran Islam tidak bertentangan dengan adat. Dan begitu pula tidak bermaksud untuk mengacaukan adat dan tidak pula menghancurkan susuran peraturan nagari yang telah ada sebagaimana isu-isu dan fitnahan oleh kebanyakan orang di saat itu. Setelah musyawarah yang dilakukan oleh Syekh Burhanuddin dengan kaum adat yang ada di negeri Ulakan, maka dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa didapatlah satu keputusan yang menghasilkan kata sepakat, yaitu mereka sepakat untuk menemui Basa Ampek Balai di Pariangan Padang Panjang, serta menghadap daulat yang di Pertuan Raja Pagaruyung. Disebabkan mereka berpendapat tidaklah ada artinya kalau di bawah saja yang jernih sedangkan di atas masih keruh, dan tidaklah ada artinya kalau Ulakan saja kaum adatnya yang menerima ajaran Islam sedangkan Raja Pagaruyung tidak mengakuinya. Pada hari baik
bulan baik, berangkatlah Syekh Burhanuddin bersama-sama kaum adat negeri Ulakan Panjang untuk menemui Basa Ampek Balai di Pariangan Padang Panjang, serta menghadap yang di Pertuan Raja Pagaruyung. Dan akhirnya mereka ke Sungai Tarap menemui Datuk Bendaro. Disinilah segala perkara, masalah, dan perhitungan dibicarakan. Syekh Burhanuddin dalam rangka menyampaikan maksud kedatangan mereka bersama-sama dengan penuh keyakinan serta konsepsi yang matang bahwa beliau berjuang bukan untuk menaklukkan tubuh mereka yang kasar, melainkan jiwa dan akal pikiran orang-orang yang akan dihadapi, sehingga tunduk dan takluk serta menerima dan mengerjakan ajaran Islam. Setelah hari berganti hari, kerapatan kaum adat untuk mencari titik temu serta membandingkan semua apa yang telah dibawa oleh Syekh Burhanuddin mengenai ajaran Islam, mereka berdebat serta meninjau ajaran Islam dengan teropong kaca adat itu sendiri. Sampai di mana persesuaian agama Islam dengan adat yang berlaku. Maka dengan berkat rahmat Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikannya kepada Syekh Burhanuddin serta ke seluruh kaum adat serta masyarakat Minangkabau, didapatlah satu keputusan yang paling berharga di dalam sejarah Minangkabau, serta menambah kokohnya adat yang terjalin dengan kata-kata adat bersandi syara, syara bersandi kitabullah. Tidak lapuk dek hujan, tidak lekang dek paneh. Kata-kata ini dicetuskan di Bukit Marapalam. Akhirnya dimasyhurkan dengan nama Piagam Marapalam. Maka keputusan ini disampaikan ke daulat yang di Pertuan Raja Pagaruyung, mahkota alam Minangkabau. Dan kepada Syekh Burhanuddin diberikanlah kebebasan untuk mensyiarkan agama Islam di wilayah alam Minangkabau ini, terutama sekali di Nagari Ulakan tempat beliau menetap. Syekh Burhanuddin tidak boleh diganggu dan dihalangi dalam mengembangkan ajaran Islam. Untuk melaksanakan misinya mensyiarkan agama Islam, beliau berpegang teguh pada konsepsi dan strategi yang telah dicetuskannya, yaitu bahwa beliau berjuang bukan untuk menaklukkan tubuh mereka yang kasar, melainkan jiwa dan akal pikiran yang dirubah prinsip oleh beliau. Prinsip ini bersumberkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 256, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikra'a fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'minu billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.